Shalom Bapak Ibu orang tua dan juga para guru dan juga teman-teman kelas 9 yang berbahagia hari ini. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai hidup kita hingga hari ini dan kita bersama-sama bersyukur kalau hari ini kita akan mengikuti rangkaian upacara wisuda angkatan ke-13 SMP Bintang Mulia. Dan acara ini akan dimulai dengan ibadah pembuka terlebih dahulu dan saya mengajak kita sekalian untuk sama-sama datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Mari kita ambil waktu sejenak, kita datang kepada Tuhan. Ibadah ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya turunlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kepada kita sekalian di dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami melihat pertolongan Tuhan selangkah demi selangkah di dalam kehidupan anak-anak kami yang bersekolah di SMP Bintang Mulia. Sejak mereka masuk dari kelas 7 hingga hari ini Tuhan Engkau telah menyertai mereka. Ada banyak tantangan, ada banyak pergolakan, ada banyak dinamika dalam relasi dengan teman maupun dengan guru. Tetapi itu semua menolong kami untuk bertumbuh, menolong murid-murid kami untuk menjadi anak yang lebih kuat di dalam karakter, di dalam iman kepada Tuhan, dan tentu saja di dalam segala perkembangan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Tuhan, hari ini adalah hari sukacita, kami mau bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam acara wisuda hari ini Tuhan. Kami mau mengingat kembali kasih Tuhan, dan biarlah di dalam ibadah pembuka ini, Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, dan kami boleh merasakan kembali Tuhan, melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan juga yang akan kami renungkan nanti bersama-sama. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami walaupun kami ibadah dengan online. Kami berada di tempat yang berbeda, tetapi hati kami Tuhan bersama-sama mau datang kepada Tuhan, terfokus pada Tuhan, dan kami rindu Engkau hadir juga bersama dengan kami Tuhan. Ini doa kami, Tuhan, biarlah acara ini boleh Tuhan tolong supaya boleh berjalan lancar mulai dari awal hingga pertengahan sampai dengan akhirnya nanti Tuhan. Ini doa kami mau mulai ibadah ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan adalah Raja terbesar, tiada yang lain seperti Dia, yang selalu menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Mari dengan segenap hati kita memuji Dia, Allah yang begitu kuat, begitu berkuasa, yang duduk di tempat tertinggi. Bagi kita sekalian yang ingin bertepuk tangan, dipersilahkan kita mau mengekspresikan rasa syukur kita, menyatakan Tuhan adalah yang terbesar bagi hidup kita. Darkness inside, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger.
God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Say, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Then what can stand against? Saudara, kita akan sama-sama membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu bahwa tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa di dalam kelemahan kita, di dalam kelelahan kita, ada Tuhan yang sudah menyertai dan menjadi tonggak penopang hidup kita. Untuk anak-anak kita yang akan diwisuda ini, kita telah melihat bagaimana Tuhan menyertai kita dan bagaimana Dia akan menyertai kita juga di masa yang akan datang. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Ini kami Bapa, anak-Mu yang merindukan kasih terbesar. Kami percaya Engkau selalu menyertai, Engkau selalu berikan kekuatan. Itulah janji-Mu yang membuat kami selalu teguh dan tidak sekalipun kami akan menyerah akan hidup kami, akan masa depan kami, sekalipun badai datang di depan menghalangi. Karena kami terlebih yakin ada kuasa dan mujizat yang lebih besar dalam nama-Mu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata.
Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan dan para wisudawan yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama merayakan satu sukacita dan juga bersyukur untuk kelulusan anak-anak kita, siswa-siswi kelas 9 SMP Bintang Mulia. Mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Allah yang sungguh boleh memberikan setiap kita satu kekuatan, penghiburan, dan bahkan satu maksud daripada rencana Tuhan bagi setiap anak-anak kita yang boleh lulus pada hari ini. Mari kita mulai dengan doa, kiranya Roh Kudus boleh memimpin dan menyertai setiap kita, dan secara khusus memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang memimpin dan menyertai kami sampai hari ini. Dan hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama merayakan, bersukacita untuk kelulusan anak-anak kami, peserta didik, setiap siswa-siswi kelas 9 SMP Bintang Mulia, yang boleh melakukan tugasnya dengan baik selama 3 tahun lamanya. Dan Tuhan, biarlah hari ini kebenaran firman Allah yang boleh kami dengar sungguh memberikan kami satu kekuatan, pengharapan, penghiburan, bahkan maksud daripada rencana Tuhan dari setiap kelulusan yang ada. Karena kami percaya Tuhan menyiapkan kami untuk melangkah lebih jauh lagi menuju satu tahap yang lebih lagi next level dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami bukan menjadi hidup yang biasa, tetapi hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Mari pimpin dan sertai kami Tuhan pada hari ini dalam mendengarkan firman Allah. Kiranya Kau sendiri yang boleh berbicara dan menyertai kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan terambil di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbagilah setiap kita yang mulai membaca, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Allah itu kepada setiap orang. Bapak Ibu, rekan-rekan, para wisudawan dan juga para orang tua yang hari ini boleh berbahagia untuk anak-anak kita. Di dalam profil ataupun juga cerita orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang boleh mencapai karir tertinggi dalam puncak kehidupan mereka itu, ternyata didapati bukan karena mereka itu dilahirkan dari keluarga kaya, bukan karena keberuntungan, bukan karena situasi, tetapi karena kesungguhan yang mereka lakukan. Beberapa di antara mereka itu adalah orang biasa sebenarnya. Bahkan mereka lahir dalam keluarga yang serba kekurangan. Lahir di dalam kondisi yang nggak mungkin orang tuh berpikir bahwa orang ini akan berhasil di suatu kelak nanti. Tetapi semua itu bisa berubah oleh karena apa? Oleh karena mereka memiliki satu kesungguhan. Mereka sungguh dan berniat untuk menghasilkan, untuk bekerja, untuk berkarya bagi dunia ini. Beberapa tokoh-tokoh terkenal seperti Steve Jobs, beberapa tokoh-tokoh yang lainnya misalnya seperti demikian, adalah orang-orang yang memulai karirnya itu dengan kesungguhan, dengan keniatan. Satu ide yang cemerlang itu dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika dia mendapatkan hasil seperti yang dipikirkan, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia terus mengerjakannya, dia terus berinovasi. Sampai hari ini, mereka pun akhirnya bisa menjadi orang-orang yang
dapat memimpin di dalam teknologi, memimpin di dalam ekonomi, memimpin di dalam sosial dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang bertekad dengan sungguh, dengan niat, dengan berusaha segenap hati dan tenaga mereka. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, guru dan juga para wisudawan, akan tetapi faktanya hari ini, di balik orang-orang yang berhasil itu, ada juga orang-orang yang dikatakan tidak berhasil. Dapat dikatakan orang yang hanya menjadi biasa-biasa saja. Oleh karena apa? Bukan karena mereka itu tidak pandai atau tidak pintar, tetapi oleh karena mereka mengabaikan sikap ataupun juga perilaku kesungguhan hati ini. Nah, saudara, kenapa banyak orang yang mengabaikan sikap yang mulia ini sebenarnya? Nah, saudara, saya melihat ada 3 alasan kenapa banyak orang itu mengabaikan sikap yang mulia ini, sikap kesungguhan hati ini, sehingga membuat mereka menjadi orang biasa dan bahkan banyak di antara mereka yang gagal. Yang pertama, saudara, karena banyak di antara orang-orang tersebut, dan mungkin juga kita tidak sungguh-sungguh atau mengabaikan kesungguhan di dalam usaha, dalam karir, dalam pekerjaan, dalam studi kita, oleh karena kita nggak punya tujuan. Oleh karena orang tersebut tidak mempunyai tujuan di dalam hidupnya, saudara. Nah, saudara, orang yang nggak punya tujuan dalam hidup ini mau ngapain ke depan, apa yang harus dicapai, itu membuat mereka ya nggak perlu lakukan suatu pekerjaan yang keras. Banyak orang itu gagal dalam bisnisnya karena mereka nggak punya tujuan. Mereka hanya berpikir, ya sudah, saya menjalankan bisnis sampai sekarang saja, sampai selesai demikian, ya sudah selesai. Yang penting jalan, yang penting dapat duit, yang penting dapat cuan, misalnya demikian. Pandemi datang, inovasi yang terbaru datang, saudara, misalnya. Akhirnya mereka digerus oleh situasi, dan mereka nggak survive. Dan banyak perusahaan-perusahaan besar hari ini yang nggak bisa survive. Karena apa? Karena mereka tidak lihat ada tujuan, apa sih yang harus diinovasi, apa yang harus dicapai. Tujuannya ya cuma puas dengan apa yang ada terjadi saat hari ini. Itu yang pertama, kenapa mereka membuat gagal. Yang kedua, kenapa banyak di antara mereka itu gagal karena ketidaksungguhan dan mengabaikan sikap atau sifat kesungguhan ini, kegigihan ini, kesungguhan ini. Kenapa? Yang kedua, karena seringkali kita kabur akan makna apa yang kita capai. Kita merasa, emang penting gitu sih kita kejar ini, begitu. Contohnya apa, saudara? Kita mungkin berpikir, apa sih pentingnya sih jaga kesehatan? Toh sekarang saya sehat-sehat saja, toh nggak perlu olahraga capek-capek. Ya itu mah orang-orang tertentu saja yang pingin mungkin berpenampilan baik. Mereka mengejar hal yang mungkin nggak berarti. Kita mungkin mempertanyakan, ngapain sih jaga kesehatan? Kita nggak tahu makna dan artinya kesehatan itu dalam hidup ini. Hingga pada suatu kali ketika seseorang ataupun di antara kita mengalami penyakit terminal, saudara, kita baru mengerti dan menyadari betapa bermaknanya kesehatan itu. Saudara, kenapa banyak orang itu nggak sungguh-sungguh jaga kesehatan? Karena nggak ngerti makna daripada kesehatan itu. Termasuk juga banyak orang yang tidak sungguh-sungguh dalam hidupnya itu. Kenapa? Karena mereka nggak punya makna tentang masa depan mereka. Dan bahkan itu bisa terjadi di antara kita. Bahkan Anda pun, para wisudawan yang hari ini juga akan lulus, yang sudah lulus dan bahkan memasuki tingkat selanjutnya SMA. Mungkin Anda berpikir, ya sudahlah Pak, tiap 3 tahun sekali, dari dulu SD 6 tahun, kemudian saya lulus ke SMP 3 tahun, nanti SMA juga berulang. Kita menganggap itu nggak ada maknanya. Sehingga kita kerjakan, belajar itu ya biasa-biasa aja lah Pak lah. Yang penting lulus. Kita nggak pernah ngerti makna daripada kelulusan itu. Kita maknai itu, ya sudah, memang ini akan berlalu, ini akan berulang kembali, dan akhirnya studi kita nggak nikmatin sebenarnya. Dan kita nggak mencapai prestasi yang terbaik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kita kabur terhadap makna ini. Dan itu yang membuat kita gagal dan seringkali kita mengabaikan sikap ini. Yang ketiga, saudara, kenapa banyak orang mengabaikan sikap, ya, kesungguhan, keniatan dalam hidupnya? Karena mereka merasa nyaman, merasa aman, ada jaminan. Banyak orang yang merasa nggak perlu lah capek-capek harus jaga baik-baik diri kita. Kan sudah ada jaminan. Contoh paling gampang adalah ketika masa pandemi ini, saudara, ya. Kita melihat ada vaksin, saudara. Kita bersyukur ada vaksin. Dan vaksin itu diberikan untuk apa? Untuk meredakan, bahkan untuk menyelesaikan pandemi global ini, saudara. COVID-19 ini. Tapi di lain pihak yang terjadi adalah kita menyalahartikan, saudara, vaksin itu. Kita merasa nyaman, aman lah. Kan saya udah divaksin. Ya akhirnya apa yang terjadi? Mereka yang menganggap diri mereka nyaman. Mereka nggak sungguh-sungguh lagi jaga protokol.
Dan terjadi apa? Banyak di antara mereka akhirnya mengalami COVID lebih parah daripada orang yang biasanya kan COVID. Dan itu terjadi, saudara, paskah ketika misalnya vaksin yang sudah dilaksanakan itu. Mereka merasa nyaman, sudah divaksin. Udah nggak usah jaga protokol kesehatan. Udahlah pesta lagi seperti biasa lah. Ketemu orang lagi. Dan akhirnya apa? Banyak beberapa berita-berita yang kita dapatkan mungkin. Bahkan viral di WhatsApp grup dan sebagainya. Orang-orang yang baru divaksin itu. Akhirnya mereka harus mengalami kematian. Mereka harus mengalami penderitaan atas pandemi COVID ini. Mereka anggap aman, nyaman, dan akhirnya mereka berakhir dengan kesengsaraan dalam hidupnya. Rekan-rekan guru yang dikasih Tuhan ataupun juga orang tua dan para wisudawan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini pun bisa terjadi dalam hidup orang percaya. Secara rohani, saudara, hal kesungguhan ini bisa terjadi. Kita merasa menganggap saya sudah terima Tuhan, ya sudah, ngapain lagi? Tujuan saya dapat percaya sama Tuhan adalah diselamatkan. Ya sudah, kalau sudah diselamatkan, hidup saya seperti biasa saja. Kita bisa, pemikiran yang keliru ini bisa saja terjadi di antara kita sebagai orang-orang percaya. Ini bisa memberikan satu dampak yang negatif, dampak yang buruk bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, oleh karena itu, Petrus tidak ingin orang-orang percaya yang dilayani oleh Petrus, saudara, itu lalai dalam kesungguhan secara rohani. Mengabaikan keniatan mereka untuk menghasilkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, Petrus mengingatkan dengan jelas pada surat yang keduanya ini, agar jemaat yang dilayani oleh Petrus itu memiliki satu keniatan hati, kesungguhan hati untuk bertumbuh dan hidup di dalam kerohanian yang baik. Dan bukan saja itu, mereka juga dapat ikut ambil bagian menjadi berkat bagi dunia ini. Intinya orang percaya itu setelah terima Tuhan harus maju. Karena tujuan akhir di dalam kehidupan orang percaya ini bukanlah lahir baru atau diselamatkan. Tujuan akhir daripada kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagaimana Petrus inginkan, adalah menyerupai Kristus, serupa dengan Kristus. Nah, oleh karena itu, makanya dengan jelas dikatakan ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani dalam hidup ini. Oleh karena apa? Oleh karena ayat 3 dan ayat keempat, Petrus menjelaskan ada kekayaan rohani Allah yang diberikan Allah bagi orang percaya. Orang percaya memiliki berkat yang luar biasa, kuasa daripada dirinya, daripada Allah. Sehingga dengan jalan itu dikatakan kita memperoleh janji-janji Allah, kita diselamatkan. Kita memperoleh berkat-berkat rohani, kita memiliki jaminan kekal ini. Justru karena itulah ayat yang kelima, Petrus mengalihkan. Justru oleh karena kekayaan rohani yang diberikan oleh Tuhan itu. Justru oleh karena berbagai macam berkat yang Tuhan berikan. Justru oleh karena anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati menebus kita dari hukuman dosa. Justru karena semuanya itulah, mari kita sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Menambahkan iman kita. Iman kita percaya kepada Tuhan itu apa? Kebajikan, dan kebajikan itu pengetahuan. Pengetahuan itu adalah penguasaan diri. Penguasaan diri adalah ketekunan. Ketekunan itu kesalehan. Tambahkan kesalehan itu kasih kepada saudara-saudara. Dan kasih pada saudara-saudara juga, tambahkan juga dengan kasih kepada sesama. Nah, saudara, maksud daripada bagian ini, Petrus ingin kita merespon kebenaran itu, kebenaran Allah. Keberkat kekayaan rohani yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan hal positif, dengan satu tindakan kesungguhan hati untuk menghasilkan hal-hal rohani untuk terus-menerus kita usahakan dengan baik. Dan saudara, bukan saja Petrus sebenarnya menasihatkan bagian ini. Kalau kita baca dalam surat-surat Paulus juga mengajarkan dan mendorong, mendesak bahkan jemaat-jemaat yang dilayaninya, jemaat-jemaat di Filipi, jemaat Efesus, bahkan Korintus, agar mereka itu sungguh-sungguh mengusahakan, bahkan mengerjakan, atau menunjukkan keselamatan yang mereka dapatkan itu. Paulus dan juga Petrus saya pikir senada sekali dalam bagian ini. Ingin orang-orang yang percaya ketika mereka menerima salib, mereka tidak berhenti pada salib. Tapi mereka harus berjalan di dalam proses pengkudusan ini. Mereka harus berjalan dalam proses pertumbuhan itu serupa dengan Kristus. Sehingga hidup mereka itu hidup yang berkenan. Di tengah-tengah zaman yang bengkok, di tengah-tengah zaman yang bercacat celah ini. Mereka menjadi umat pilihan Allah
yang unggul, yang indah di hadapan Tuhan. Dan itu juga yang sebenarnya yang Tuhan maksudkan dalam perjanjian lama. Ketika satu bangsa Israel ini dibebaskan dari Mesir menuju tanah perjanjian sebagaimana nenek moyang mereka. Tuhan memberikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Mereka melepaskan bangsa Israel di dalam kehancuran itu. Untuk menjadi satu bangsa yang baru. Bangsa yang berbeda. Bangsa yang menjadi berkat. Bahkan dikatakan orang yang memberkati bangsamu akan juga mendapatkan berkat. Bahkan orang yang mengutuk bangsamu, keturunanmu, kata Tuhan kepada bapak-bapak atau leluhur bangsa Israel, Tuhan juga akan mengutuk. Ada jaminan Allah. Oleh sebab itu bangsa Israel dalam perjanjian lama dipimpin oleh Tuhan. Diberikan Tuhan itu satu ketentuan dalam hukum Taurat. Agar mereka tuh hidup sepadanan dengan Allah. Nah, hal yang sama juga yang Tuhan inginkan ketika kita sudah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Tuhan ingin kita itu terus maju di dalam hal rohani. Terus menambahkan segala hal-hal kebajikan rohani ini. Sebagaimana dicatat dalam ayat yang kelima ini. Sehingga apa saudara? Sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat dikatakan ayat ke-6 berlimpah-limpah. Dan berhasil saudara dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Dan itu yang membedakan kita di dalam ayat yang ke-9. Itu berbeda dengan orang-orang yang merasa mengenal Tuhan. Merasa itu kenal Tuhan, aktif dalam pelayanan, tetapi hidup mereka itu tidak bertumbuh. Kenapa? Karena mereka itu akan dikatakan menjadi orang yang picik, orang yang buta, orang yang lupa. Saudara, bahwa dosa-dosa sudah diampuni. Nah, ini berbicara soal apa? Sebenarnya berbicara soal orang-orang yang menjadi bermasalah ataupun penyesat-penyesat yang hadir dalam tubuh Tuhan juga. Nah, Tuhan ingin melalui surat Rasul Petrus ini kepada jemaat-jemaat saat itu dan juga setiap kita. Ayo mari kita mengerjakan. Hidup ini gak sekedar terima Tuhan. Tapi hidup ini harus menjejak langkah lebih maju lagi. Menuju satu tahap yang lebih lagi. Maka tema kita berbicara soal the next level. Kita ingin hidup kita mencapai satu standar yang indah. Serupa dengan Kristus. Dan dikatakan dengan jelas ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh. 2 kali diungkapkan. Supaya panggilan dan pilihanmu menjadi teguh. Makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung lagi. Marilah bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan ini mau menjelaskan kepada kita bahwa tindakan ini ada tindakan yang berkelanjutan, gak berhenti, terus-menerus. Goalnya apa? Serupa dengan Kristus, pengenalan kita akan Kristus. Sama juga seperti Paulus, yang ku kendakilah pengenalanku yang utuh, yang sempurna kepada Kristus. Maka segala sesuatu yang di masa laluku yang kuanggap itu penting, yang kuanggap itu adalah keuntungan bagiku di masa lalu, adalah kuanggap rugi. Itu diungkapkan oleh Paulus. Karena kebenaran sejati adalah ketika aku mengenal Tuhan. Aku hidup sepadanan dengan Tuhan, seturut dengan Tuhan. Dan itu saudara, inilah panggilan kita. Panggilan Anda dan saya. Dan panggilan ini, panggilan apa? Membuat kita semakin jadi efektif. Kita dapat menikmati Tuhan, tadi dikatakan di dalam ayat ke-7. Kita berhasil, kita menikmati Tuhan. Kita bisa menikmati akan hadirat Allah dalam hidupan kita setiap harinya. Sehingga orang-orang yang berjalan dipimpin oleh Allah Tuhan adalah orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Dan berhasil itu bukan berbicara soal materi kekayaan saja. Berhasil itu berbicara bagaimana kebenaran Allah itu dinyatakan dalam hidupnya. Bagaimana apa yang dia lakukan, apa yang dipikirkan, apa yang dikerjakan, sepadanan dengan kehendak Tuhan. Dan secara gak sadar saudara, ketika kita hidup next level ini, menuju pada keusupan dengan Kristus ini, kita tuh menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup ini, seperti doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu. Kita berdoa, Tuhan jadikan kehendakmu. Artinya apa? Aku selaras, kehendakku adalah kehendakmu. Kehendakmu adalah kehendakku. Aku di dalammu dan kau ada dalamku. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan adalah sepadan dengan Allah. Dan itulah keberhasilan sejati secara rohani bagi orang-orang percaya, saudara. Keberhasilan sejati keberhasilan rohani yang paling sejati dalam hidup kita adalah ketika kita bisa menikmati Tuhan dan apa yang kita pikirkan sebagaimana Tuhan pikirkan. Apa yang kita rindukan itu juga sebagaimana yang Tuhan rindukan. Kita sepadan dengan Kristus. Tetapi gak berhenti sampai di sini saudara. Kekayaan rohani ini, next level secara rohani juga membawa kita untuk menjadi apa saudara? Menjadi berkat bagi dunia ini. Kita menjadi dampak, jadi berkat. Sama sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini.
Karena terang itu tidak di bawah, terang itu di atas, saudara. Tuhan juga menyatakan dalam perjanjian lama pun, kau diciptakan untuk menjadi kepala bukan ekor. Kau bukan terbelakang, kau terdepan. Kau menjadi orang-orang yang memimpin generasi ini. Teman-temanku, anak-anakku, para wisudawan SMP Bintang Mulia. Hari ini Anda sudah lulus, akan lulus. Anda akan memasuki jenjang berikutnya, next level berikutnya, tahap selanjutnya, jenjang berikutnya, SMA. Hari ini saya mengajak setiap Anda semua. Untuk apa? Untuk mengerti panggilan ini, firman Tuhan ini. Sehingga Anda tidak berpuas diri hanya cukup lulus, Pak. Tuhan ingin Anda tidak sekedar cukup lulus SMP. Tapi Tuhan ingin Anda mengerjakan panggilannya itu. Baik di SMA, baik waktu kuliah, bahkan ketika Anda memiliki karir dan berkeluarga. Karena panggilan kita bukan hanya berhenti sampai SMP. Panggilan kita itu tidak akan pernah berhenti. Sebagaimana Tuhan nantinya akan datang kedua kali atau memanggil kita. Panggilan kita untuk berkarya, untuk next level ini akan terus-menerus Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oleh karena itu biarlah kelulusan saat hari ini bukan akhir sekali lagi. Tetapi merupakan satu batu loncatan kita untuk dapat berkarir next level. Berkarir, belajar, memperlengkapi diri. Nanti di tingkat SMA dengan baik. Dengan sungguh-sungguh, dengan niat. Tidak menjalani seperti biasa saja. Karena Tuhan memberikan makna yang indah dalam hidupmu. Anda bisa lulus saat hari ini meskipun secara online. Itu penyertaan Tuhan. Dan Tuhan ingin Anda dan saya, setiap kita yang hari ini boleh bersama-sama dengan firman Tuhan ini. Untuk boleh hidup next level. Sungguh-sungguh dalam hidup ini. Sehingga Anda menjadi berkat. Dan menjadi kemuliaan. Dan memperkenalkan Tuhan. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan menyertai setiap kita pada hari ini. Dan biarlah renungan pada hari ini dan momen saat hari ini sekali lagi mengingatkan bahwa Tuhan ingin berkarya lebih lagi dalam hidupmu. Maukah engkau berkarya bagi Tuhan? Maukah engkau hidup next level dalam hidupmu? Sehingga kau mencapai keberhasilan secara rohani. Ataupun kau mencapai keberhasilan dalam dunia ini menjadi berkat bagi setiap orang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Allah yang sederhana dan singkat ini. Yang mengajak setiap kami secara khusus para wisudawan. Untuk tidak berpuas diri hanya sekedar lulus di SMP ini Tuhan. Karena tingkat SMA kami menanti untuk menunjukkan untuk di mana kesempatan bagi setiap kami. Untuk boleh melihat bagaimana Allah berkarya dan biar kami dapat berkarya juga bagi Tuhan. Di dalam studi kami, biar kami melakukan karya ini Tuhan. Dengan kesungguhan hati, dengan keniatan hati kami. Sebagaimana yang Petrus inginkan ataupun Tuhan inginkan di dalam surat 2 Petrus ini. Dan membuat kami Tuhan, hal itu membuat kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Kami boleh berhasil secara rohani. Dan kami sekali lagi menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Karena kehidupan kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Pimpin kami dan sertai kami Tuhan, biar ucapan syukur kami boleh menjadi awal satu ketekatan kesungguhan kami di hadapan Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Dia Allah Tritunggal yang hidup, yang selalu mencurahkan kasih-Nya bagi kita, yang selalu menyatakan kesetiaannya pada kita. Biarlah kemuliaan sampai kemuliaan hanya bagi Dia. Mari dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, kita nyatakan kita mau berjalan dengan Tuhan. Ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, katakan sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. We worship You, Ya, puji Tuhan, hari ini kembali kita boleh diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari Bapak, Ibu terkasih dan semua anak-anakku, kita mau mengakhiri ibadah kita di dalam doa bersama. Kita akan satu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan karena kami boleh mengakhiri ibadah kami. Dan kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati kebersamaan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami tanpa syarat. Dan kami sungguh bangga memiliki Engkau dalam hidup kami, terutama di dalam kelulusan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, biarkan kebenaran firman Tuhan ini boleh terus mengingatkan kami untuk kami boleh semakin hari semakin baik, semakin hari semakin luar biasa, dan bahkan kami menjadi pemenang
di dalam Tuhan, lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, dan kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran akan terus hadir, akan terus bersama dengan kami, dan kiranya karya Kristus akan menjadi nyata melalui karya-karya yang Engkau nyatakan di dalam setiap karya kami, dan pendampingan serta penghiburan daripada Roh Kudus akan terus ada bagi kami saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.